Pemaparan materi yang akan dipandu langsung oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Dr. Rosa Maria Carly, MPHOH. Sebelum saya serahkan kepada moderator, izinkan saya untuk membacakan CV moderator. Beliau telah melakukan pendidikan dokter di FK Universitas Sriwijaya, kemudian lulusan dari Magister Public Health di University of South Florida, USA. Dengan pengalaman beliau, itu ada medical consultant di PT Kosel sebagai Direktur Medical Training Center juga, sebagai trainer, kemudian dokter FIFA U17, kemudian juga ada dokter penasehat di Kadin Indonesia, dan sebagai koordinator training medical center. Mungkin untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Rosa Marekali. Waktu dan tempat persilakan. Terima kasih MC Kak Widya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai dua materi. Yang pertama akan dibawakan dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Eka Chandra Sasmita Putri, spesialis neurologi FIPP, FIDN. Kemudian yang kedua nanti dalam in English itu ada dari Dr. Kaja Javed Khan dengan background anestesiologis beliau. Itu rangkaian acara kita hari ini. Mungkin bisa next CV Dr. Eka mungkin. Dr. Eka Chandra Sasmita Putri, beliau merupakan dokter lulusan dari Universitas FK Erlangga tahun 2005. Kemudian melanjutkan di universitas yang sama untuk neurologisnya di tahun 2015. Pada tahun 2023 beliau merupakan fellow dari Interventional Pain Practice dari World Institute of Pain. Kemudian beliau di tahun yang sama 2023 juga sudah mendapatkan diploma dari Pain Management and Functional Rehabilitation from American Institute of Functional Integrated Dry Needling. Jadi Dr. Eka capable untuk melakukan manajemen nyeri baik dengan USG guided, baik dengan SIAM maupun dengan panduan dari dry needling ya. Untuk saat ini beliau bekerja di beberapa tempat. Yang masih aktif mungkin di yang poin kedua yaitu dokter spesialis neurologi dan juga pain physician di PNS di Rumah Sakit Umum Jiwa Soeharto Herjan, lokasi di DKI Jakarta, Jakarta Barat. Kemudian beliau juga praktik spesialis neurologi dan juga pain management dari Hermina Podomoro di Jakarta Utara, Sunter. Dan kebetulan banget saat ini beliau sedang pendidikan lagi di Taiwan. Mungkin nanti kita bisa tanya langsung. Dokter Eka belajar apa dok di sana dok? Baru tahu nih saya dok. Oh, lagi ambil master fluoroterapi. Waduh, nambah keren lagi nih. Udah belajar ilmu proloterapi. Mungkin nanti bisa di-spill-spill dok, selain belajar tentang radiofrekuensinya, apa sih dok itu proloterapi? Mungkin ada beberapa di sini Hmm. yang baru mengenali kegiatan proloterapi dan sedang dokter alami dan jalani di sana. Siapa tahu nanti kami bisa nyusul dok. Oh, yuk, ayo jalan-jalan ya, seperti Oh, biasa. oh, oh saya dok, paling depan dok kalau jalan-jalan dok. Baik dok, untuk Oke, singkat waktu saya persilahkan, monggo dokter Eka, nanti slide oke, dari saya dok teman. oke. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Mungkin pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang radiofrekuensi atau RF pada patah laksana nyeri ya. Saya akan mencoba menerangkan secara sederhana karena di sini memang pesertanya tidak hanya dari dokter-dokter pain intervention, tetapi kebanyakan dari dokter umum dan semoga bisa dipahami. Eh, Paling tidak ada gambaran dasar tata laksana nyeri itu apa aja gitu kan ya. Sampai dengan yang mungkin nanti bisa bersambung dengan materi dokter Javed, jadi nyambung apa dimaksud dengan RF radiofrekuensi. Paling tidak bisa merujuk pasien, bisa mengirim pasien, dan bisa menerangkan seperti apa tindakan RF itu. Seperti itu gambarannya. Oke, saya akan mencoba mulai menerangkan ya. Saya akan mencoba menerangkan tentang radiofrekuensi. Jadi radiofrekuensi sendiri merupakan
memodulasi transmisi saraf sensorik dengan lesi termal. Kemudian dengan menggunakan manajemen arus listrik menengah atau lebih tinggi, biasanya sekitar 500 kHz, dan dia akan menggambarkan laju osilasi arus listrik bolak-balik. Gambarannya seperti di bawah ini, yaitu dia akan menunjukkan arus bolak-balik pada elektrodanya. Oke, the next. Next, Dr. Charlie ya. Komponen RF sendiri terdiri dari apa? Nah, komponen RF sendiri terdiri dari elektroda atau katoda, atau disebut juga dengan probe termokopel ya. Jadi bentukannya seperti di bawah, yang pertama. Kemudian ada bentukan kanul, atau di sini ada yang berinsulasi dengan ujung yang tidak berinsulasi. Jadi pada jarum itu dia ada yang tertutup seperti skat plastik, kemudian ada yang tidak. Ya, jadi yang ada istilahnya ada isolator pada jarumnya dan ujungnya ada yang tidak. Terus kemudian yang ketiga adalah mesin RF-nya sendiri. Terus yang keempat ini adalah grounding atau anodanya. The next. Next, Dr. Charlie. Oke. Jadi RF sendiri ini merupakan sirkuit yang tertutup. Jadi sirkuit ini dibentuk dari generator RF atau mesinnya yang diarahkan atau dijalankan ke arah pasien melalui elektrodanya, baik itu monopolar maupun bipolar. Sedangkan setelah dialirkan ke elektroda, arus ini akan kembali lagi ke generator. Jadi sistem kerjanya itu merupakan suatu sirkuit yang tertutup. Jadi listrik itu akan berputar antara mesin, pasien, dan dia akan kembali lagi pada mesinnya. Seperti itu. The next. Nah, ini adalah gambaran kanul RF, di mana biasanya dia berupa jarum yang berongga dengan poros yang ada isolasi dan ujung yang tidak terisolasi. Jadi ketika ada lesi panas maksimal di sekitar poros atau ujungnya, itu yang terkecil di depan ujungnya. Jadi dia akan membentuk diameter panas yang di sekitar itu. Jadi diameter itu akan terbentuk, diameter panas itu akan terbentuk di ujungnya, yaitu di tempat yang tidak terisolasi. Dia akan menghasilkan panas atau termal di situnya. Biasanya diameternya itu sekitar 2 sampai 4 mili. Kemudian selain membentuk panas, dia juga akan membentuk medan listrik. Biasanya dia akan maksimal di depan ujung jarum, yang terkecil justru di sekitar porosnya. Jadi gambarannya seperti ini. The next. Nah, ini adalah gambaran di mana terdapat lesi atau spesifik area sepanjang jarum di sekitar dan di bawahnya. Itu akan terbentuk diameter yang memang kita inginkan sekitar itu. The next. Nah, jadi kita harus memperkirakan kanul ini harus berada dalam jarak sekitar 3 mili dari saraf, di mana fungsinya memang untuk menciptakan lesi yang memadai, di mana kita harus memberikan rangsangan stimulasi sensorik maksimal sekitar 0,6 volt ya. Dan itu ketika kita memberikan stimulasi seperti itu, minimal dia dengan jarak 3 mili, maka akan timbul suatu sensasi biasanya di saraf sensorisnya. Kita akan bertanya pada pasiennya, apakah ada rasa kesemutan, rasa tebal, rasa nyeri, seperti itu. Jadi memang yang kita inginkan adalah reaksinya seperti itu dengan stimulasi sensorik maksimal di 0,6 volt. The next. Probe termokopel sendiri biasanya probe berupa jarum dengan ukuran 27C, di mana dia berisi arus frekuensi radio sekitar 300 kHz dan akan melewati probe dari ke ujung aktif kanulnya. Kemudian efek pemanasan hanya terjadi pada jaringan yang menghasilkan arus yang mengalir dari kompleks ke probe kanulnya. Ya, the next. Nah,
Di sini juga ada yang disebut dengan impedansi. Impedansi adalah hambatan terhadap aliran listrik pada ujung kanul. Dan ini dapat menunjukkan posisi ujung jarum. Jadi misalnya pada kordotomi perkutaneus ya, dia akan menembus jaringan ekstradular. Jadi akan memiliki impedensi sekitar 400 ohm. Nanti setelah dia masuk ke dalam cairan cerebrospinal fluid, dia akan mempunyai impedensi sekitar 200 ohm. Kemudian setelah masuk ke tulang belakang, impedensinya akan lebih naik, lebih tinggi lagi, sekitar 800 ohm. Jadi ketika jarum ini masuk di diskus intervertebralis, impedansi yang sangat tinggi itu dapat terjadi justru di luarnya. Dan dia akan kembali turun kurang dari 200 ohm pada nukleus pulposus. Jadi impedansi ini pada jaringan biologis umumnya lebih rendah ya, misalnya pada cairan, darah, seperti cairan cerebrovaskular, impedensinya itu dia lebih rendah. Tetapi pada jaringan yang lebih padat seperti sumsum tulang dan tulang, biasanya memang sifat impedensinya itu akan naik dia, seperti itu. The next. Nah, kemudian suhu. Kalau suhu kurang dari 44 derajat, dia tidak akan terjadi kerusakan neurologis permanen. Jadi biasanya yang kita pakai untuk RF yang konvensional atau yang masih yang awal ya, itu suhu maksimalnya sekitar 85 derajat Celcius. Itu dianggap sebagai suhu yang tertinggi yang dapat digunakan. Karena walaupun kita pakai pada suhu tersebut apa ya, lebih dari itu pun hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi suhu tersebut itu akan menyebabkan jaringan di sekitar itu mendidih dan mengering. Bahkan ketika berlebihan itu dapat mengurangi ukuran lesi. Jadi sebenarnya kita harapkan itu adalah lesinya yang apa ya, lesinya yang lebih besar gitu, seperti itu. Semakin tinggi suhu akan semakin besar pengurangannya. Jadi tidak akan the next. Nah, ini seperti ini. Jadi setelah 60 detik kita lakukan pemanasan. Jadi peningkatan ukuran lesi pun tidak signifikan ya. Jadi kenapa kita selalu makainya tuh sekitar 60 detik, terus kemudian nanti baru kita ubah posisinya, baru kita panasi lagi untuk mendapatkan benar-benar lesi yang meluas. Karena dari waktu pun, jadi setelah 60 detik itu sifatnya lesinya dia akan ya tetap yang terbentuk maksimal akan seperti itu. The next. Untuk lesi radiofrekuensi sendiri biasanya prinsip kerjanya adalah setelah dilakukan radiofrekuensi, setelah timbul panas ya, akan terjadi koagulasi protein, di mana diikuti dengan terjadi reaksi inflamasi akut, nekrosis, dan adanya pengendapan kolagen. Kemudian sedangkan di sifat dari basa laminanya biasanya itu sering dipertahankan, jadi terjadi kemungkinan terjadinya regenerasi saraf. Kemudian juga telah dilihat di medan listrik ya, bukan suhu. Jadi di sini dia memang tujuannya ada dua. Selain memanaskan, dia juga memproduksi di mana medan listrik ini memiliki efek neuromodulator melalui mekanisme dia itu memproses nyeri di pada area dorsal root di daerah dorsal horn atau dan dekat molekular sehingga dapat merubah ekspresi gen pada neuron nyeri. Seperti itu. The next. Sedangkan lesioning atau lesi pada RF ini memiliki berbagai macam bentuk mulai dari monopolar, bipolar, ada yang disebut dengan cold, ada yang disebut dengan pulse. The next. Nah, ini adalah gambar contoh gambaran bentuk lesi yang dihasilkan. Pada monopolar, memang lesinya dia berbentuk satu dari jarum itu ya. Dia akan terbentuk satu lesi. Terus kemudian baik volume dan bentukan morfologi lesinya itu tergantung pada beberapa variabel ya. Contoh di sini adalah untuk yang monopolar itu seperti yang di A. Kemudian untuk yang cold RF itu biasanya memang
dia dapat menghasilkan lesi yang lebih luas. Sedangkan yang 2 jarum ini disebut dengan bipolar. Nah, dengan bipolar memang kita dapat menghasilkan lesi yang lebih luas. Jadi memang dia agak terpisah, tapi tidak terlalu jauh ya. Pada bipolar tuh seperti itu prinsipnya. The next, untuk monopolar denervasi adalah sama seperti konvensional RF, seperti dijelaskan di atas sebelumnya. Kemudian the next, um, untuk yang bipolar, ya seperti tadi, seperti gambaran lesi yang dihasilkan ada 2. Jadi dia menggunakan elektrode katode dan anoda yang ditempatkan secara spasial, dia berdekatan dengan arus RF yang kontinu. Bisa juga dilakukan dengan teknik palisade, biasanya kita lakukan pada RF di daerah SI joint, di mana memang dia jaraknya berdekatan. Terus kemudian bisa juga keuntungannya adalah dapat mengurangi kerusakan pada struktur yang berdekatan karena jalur arusnya yang lebih pendek. The next. Dr. Charlie, next. The next. Yap, Dok. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari elektroda ujung elektroda atau ujung kanul ya, di mana terdapat bagian antara yang thermal konvensional dengan yang cooled. Yang membedakan adalah pada yang konvensional dia memang tidak di yang A dia tidak didapatkan adanya aliran air di situ. Sedangkan yang B untuk yang cold itu memang didapatkan adanya ada pergerakan air yang di sini fungsinya untuk mendinginkan ujungnya, ujung jarum kanulnya. Seperti itu. Next. Sedangkan untuk pulse radiofrekuensi sendiri sebenarnya merupakan pulse itu merupakan aliran arus listrik singkat di mana dia tetap menggunakan tegangan tinggi untuk menghasilkan fluktuasi tegangan yang sama di target area yang dilakukan seperti pada RF konvensional. Tetapi dia tidak menggunakan pemanasan yang berlebihan. Jadi memang diuntungkan di sini adalah dia tidak sampai menimbulkan kerusakan jaringan. Kemudian puls yang biasanya dipakai adalah sekitar 20 menit, suhu kurang dari 42 derajat Celcius, kemudian kurang dari tegangannya, voltasenya kurang dari 60 Hz. Sedangkan yang konvensional tadi biasanya dia memakai suhunya lebih dari 80 atau sekitar 85 derajat. Next. Nah, ini adalah contoh dari listrik yang terjadi juga sekitar 10 milisecond. Jadi dia terjadi ada beberapa burst median listrik yang terbentuk. Jadi pada saat sekitar 20 milisecond itu terjadi sekitar 5 jaraknya. Seperti itu. The next voltasenya. Kemudian untuk fase-fase pulse RF sendiri, dia memiliki empat fase, yaitu ada disebut dengan fase tuning. Biasanya orang setelah dilakukan pulse RF sendiri, itu akan merasakan perubahan terjadi seketika. Jadi pasien itu akan merasa nyaman, nyerinya hilang. Terus ada juga yang mengalami setelah itu dia ada juga yang mengalami fase yang tidak nyaman atau setelah prosedur ya. Biasanya mungkin lesi bekas jarum, kemudian memang ada proses inflamasi dari denervasi proteinnya. Inflamasinya tuh bisa berlangsung sampai sekitar 3 minggu. Kemudian untuk fase klinis yang menguntungkan di mana itu durasinya bermacam-macam. Kemudian untuk fase kambuh radi rasa sakit, banyak kasus itu tercatat sekitar 4 sampai 20 bulan atau sekitar 1 sampai 2 tahun biasanya memang pasien itu tidak merasakan nyeri yang signifikan ya. Pas nyerinya itu akan menurun. Jadi dia memang benar-benar mengalami fase di mana dia nyaman gitu kan, tidak merasakan nyeri. Tapi perlu diingat bahwa itu juga bersifat sementara.
hanya sampai maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun kemungkinan ya dia bisa timbul lagi. Tapi dengan harapan dengan terjadi proses perbaikan mielin dari sarafnya dari proses neuromodulasi juga yang dilakukan yang dari medan magnetnya itu. The next. Ya, di sini ada gambaran tentang tipe tipe-tipe dari eh, seperti variasi jalur saraf pada pasien ya dengan variasi jalur saraf di mana kemudian jaringan eh, elektrodanya, kemudian seperti pemakaian kanulanya juga, terus kemudian bentuk ujungnya dari kanula itu juga mempengaruhi bentuk lesinya. Biasanya eh, pada apa ya secara teoritis itu eh, pada ujung yang melengkung itu dia lebih banyak untuk menangkap target. Target itu artinya bisa menciptakan lesi yang lebih luas. Seperti itu dibandingkan yang lurus. Kemudian untuk konfigurasi sirkuit seperti monopolar dan bipolar di sini akan menentukan memang bentuk akhir. Jadi pada monopolar biasanya lesi lebih berbentuk seperti bulat telur. Kemudian untuk yang bipolar arus pada areanya jadi lebih kecil, tapi kemungkinan dia presisi yang lebih apa ya presisi karena memang dia banyak memakai jarum. Akhirnya dia lesi-lesi itu akan bergabung ya seperti itu dan resikonya lebih kecil terhadap struktur yang terdekat. Jadi tidak sampai merusak. Kemudian untuk yang cold RF sendiri itu dia juga mengurangi resiko apa ya rusak yang berlebihan sehingga membentuk lesinya juga lebih bulat lagi. Kemudian untuk suhu target ada suhu lesi kritis yang diperlukan untuk menyebabkan kerusakan saraf itu memang sekitar 80 derajat, target standar sampai menyebutkan degenerasi Wallerian. Karena ketika lebih dari itu pun hasilnya juga tidak terlalu signifikan. Terus kemudian sudut kanul terhadap target juga perlu karena dia lebih akan menghasilkan bentuk lesinya. Seperti kemudian dengan injeksi cairan juga seperti biasanya kita akan memasukkan cairan anestesi ya untuk sebelum memulai karena memang dia sangat panas dan nyeri sekali. Di sini arus konveksi dalam cairan itu dapat mengalirkan panas juga. Jadi dia juga bisa mendorong atau meningkatkan diameter dari lesi sebenarnya. Seperti itu. The next. Untuk penggunaan RF yang perlu diperhatikan atau sebaiknya memang kita pergunakan pada nyeri yang nosiseptif, terus kemudian tidak boleh digunakan pada pasien dengan gangguan psikologis dan atau ketergantungan obat, kemudian tidak boleh digunakan pada pasien yang memang keluhan nyerinya tidak jelas gitu ya. Terus kemudian kita harus memastikan bahwa pasien itu realistis gitu loh bahwa nyeri itu tidak mungkin bisa hilang 100% walaupun dengan proses ablasi ini sekalipun. Tapi ketika kita memang untuk mengurangi angka fast, mungkin sebesar 60%, 70% mungkin bisa. Tetapi kalau untuk menghilangkan nyeri sama sekali, itu kita harus tanamkan kepada pasien itu nggak bisa gitu loh. Seperti itu. The next. Terus kemudian sebelum melakukan tindakan RF lebih baik memang kita harus melakukan tata laksana nyeri secara konvensional dulu. Boleh dengan menggunakan terapi obat, kemudian boleh dengan dilakukan blok diagnostik terlebih dahulu. Dan ketika memang semua itu sudah dilakukan dan tidak ada perbaikan, boleh pasien dikirim untuk dilakukan tindakan ablasi atau RF ini. eh, Memang dalam banyak kasus lasi target tunggal itu kadang nggak cukup ya karena nyeri itu masih muncul gitu loh. Tapi kita harus perhatikan memang pada saat melakukan RF itu hindari melakukan lesi pada saraf campuran. Maksudnya di sini hati-hati pengerjaannya terutama pada saraf motorik ya. Karena kasihan sekali kalau kena saraf motoriknya.
Impaknya juga jangka panjang. Seperti itu. Ya, the next. Yang harus dipertimbangkan sebelum tindakan adalah contoh pada pasien dengan implan, seperti alat pacu jantung, bahkan dengan pasien sudah terpasang spinal cord stimulasi. Untuk dengan alat pacu jantung, pastinya kita harus konsultasi ya dengan dokter jantung, karena memang RF ini menghasilkan medan magnet juga yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kerjanya. Sedangkan pada pasien dengan pemakaian spinal cord stimulasi, sebaiknya memang alat ini kita nonaktifkan dulu, baru setelah itu kita. Jadi percayalah untuk pasien dengan kasus nyeri ini nggak mudah. Saya pernah stase di US, pasien yang sudah dipasang spinal cord stimulasi pun mereka masih tetap kesakitan dan datang minta dilakukan ablasi atau RF. Jadi memang sudah pasang SCS, tetap di RF, minta bone marrow dan semuanya. Jadi nyeri ini memang benar-benar sesuatu yang tidak mudah untuk dipecahkan ya. Kemudian ingat juga seperti pemakaian obat antikoagulan itu juga harus diperhatikan. Terus kemudian ada satu lagi adalah ya mungkin harus perhatikan tuh variasi anatomi di mana tiap orang itu mungkin memiliki variasi yang tidak sama. The next. Oke, ini ada beberapa eh, seperti apa ya, catatan evidence base ya berbasis bukti, di mana pasien dengan neuralgia trigeminal ketika dilakukan RF di ganglion gaseriannya, terus kemudian dia memiliki tingkat skornya 2B+, artinya sangat direkomendasikan untuk dilakukan RF. Kemudian untuk sakit kepala, klaster dengan 2C bisa dipertimbangkan. Kemudian untuk nyeri radikular yang servik itu daerah servikal, kita bisa lakukan eh, PRF di ganglion tulang belakang atau di RG-nya itu sampai Blepes masih ya itu direkomendasikan sekali. Kemudian eh, sakit kepala, servikogenik, kemudian neuralgi osipital, dan semuanya itu bisa sebagai pilihan terapi ya ketika memang kita sudah lakukan semua tindakan sampai dengan blok diagnostik dan sampai semuanya ternyata tidak ada perbaikan. Dan apalagi ketika kita pasti sudah terlalu banyak minum obat, belum lagi pemakaian steroid, atau mungkin pilihannya sekarang yang mulai lagi banyak berkembang dilakukan fluoroterapi ya. Nah, mungkin seperti itu juga. Barangkali bisa berjalan bersamaan. Gitu. Karena sebenarnya untuk kasus nyeri ini semuanya bisa dilakukan bersamaan ya. Apapun itu. Tetapi kalau untuk RF sendiri biasanya kita lakukan dulu step-stepnya konvensional, blok diagnostik, terakhir baru kita lakukan RF ini. The next. Next, oh ya, ini juga sama seperti keluhan bahu yang nyeri, kita juga bisa lakukan PRF pada daerah supraskapularisnya. Pilihan RF ini juga bisa dipertimbangkan. The next, ah, ini juga sama untuk pemakaian PRF atau RF pada angina, nyeri dada, itu juga bisa dipertimbangkan. Kemudian nyeri radikular, eh, apa untuk daerah lumbus sakral, kemudian LBP yang diskogenik, kemudian ada pankreatitis kronis pun, itu semua juga bisa dipertimbangkan untuk dilakukan karena ketika pemakaian oblok maupun blok diagnostik tidak memberikan hasil yang membaik gitu kan. The next. Eh, demikian presentasi dari saya. Mungkin ini sederhana, tapi saya berharap mungkin dokter umum dan semuanya bisa paham ketika Anda menghadapi pasien dengan nyeri, Anda harus melakukan merujuk kepada siapa, terus kemudian melakukan tindakan seperti apa, tindakannya dalam gambaran Anda seperti apa, Anda bisa menjelaskan kepada pasien. Apalagi ketika pasien ini sudah mulai lelah ya minum obat bertahun-tahun tidak ada perbaikan dan semuanya. Ini adalah salah satu pertimbangan tindakan yang bisa dilakukan. Karena memang ketika dengan RF itu kita harapkan nyeri itu bisa bertahan atau menghilang itu agak dalam jangka waktu yang lama ya, seperti itu.
Barangkali ada pertanyaan dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator, Dr. Charlie. Terima Terima kasih, Dok. kasih. Demikian dari Sama-sama. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang terima kasih, Dok. Dok, boleh spill nggak, Dok? Tadi dokter bilang dokter ke Taipei ada proloterapi dan berkaitan dengan nyeri juga. Kalau itu kayak gimana, Dok, ilmunya, Dok, mungkin, Dok? Oh ya, oh di sini kebetulan ada teman-teman yang lebih ahli ya, seperti Dokter Teni dan semuanya gitu kan. Eh ya, sebenarnya kalau fluoroterapi kita lebih bergerak ke regeneratif terapi gitu ya. Jadi kita mainnya nggak hanya ya sebenarnya neuromodulasi juga bagus ya, tetapi memang sekarang orang itu lebih suka belajar fluoroterapi, terutama di Indonesia ya. Karena kalau kita melakukan, terus terang saya akan bilang, kalau kita melakukan tindakan RF dan semuanya itu kita kesulitan dengan, maaf, asuransi yang menanggung, ya kan? Karena pasti BPJS tidak akan menanggung, karena tindakan itu agak lumayan mahal. Jadi memang fluoroterapi di sini menjanjikan karena kita bisa memakai media fluoroterapi itu mulai dari yang sederhana, dari dextrose, kemudian dari darah pasien sendiri, seperti itu. Walaupun mungkin pengolahannya juga tidak apa ya, tidak murah juga gitu kan, butuh untuk pembelian tabung dan semuanya gitu ya. Tetapi memang kalau fluoroterapi ini menjanjikan. Jadi selain dia bisa mengatasi nyeri, kemudian dia juga bisa dilakukan hidrodeseksi juga, terus kemudian dia bisa, yang kita kejar itu adalah regeneratif terapinya. Regeneratif terapi jadi bisa untuk perbaiki sel-sel yang sel-sel yang apa istilahnya ya, sel-sel yang memang rusak gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga ilmu baru, tapi memang sangat menarik gitu ya. Di mana kita bisa melakukan di manapun istilahnya dengan bahan yang sederhana, kita bisa membantu pasien yang mungkin di perifer di mana memang atas ya untuk alat-alat si alat RF sendiri tidak semua rumah sakit itu ada. Jadi sebenarnya menarik juga gitu loh. Kenapa pengen mempelajarinya itu. Ya, salah satu yang bisa dilakukan di Indonesia ya mungkin memang sementara seperti itu. Karena kalau kita mau main seperti di luar, mau pasang SCS, mau ablasi, mau eh, sampai bone marrow, stem cell dan semuanya, itu biayanya untuk di negara kita ya memang tidak murah seperti itu. Sebenarnya fluoro ini salah satu pilihan yang mungkin bisa dilakukan dengan budget yang tidak semahal seperti pemasangan SCS dan lain-lain. Walaupun tidak semuanya bisa dilakukan seperti itu ya. Ketika memang nyeri dan tingkat kerusakannya itu nggak bisa, apa ya, istilahnya kita butuh eh, istilahnya kita butuh tindakan yang mungkin lebih advance gitu loh. Jadi akhirnya akan menjadi pilihan, banyak pilihan terapi ya, pilihan terapi yang bisa kita pakai buat pasien kita. Intinya sih seperti itu ya, gitu loh. Karena kalau kita mau pasang SCS di Indonesia, wah device-nya tuh mahal sekali. Di Amerika pun asuransi sudah banyak yang menggelak ya untuk pemasangan SCS itu karena harganya di sana sekitar 2,5 M. Jadi nggak semua asuransi juga ACC gitu. Dan permasalahan nyeri itu sudah dipasang SCS pun percaya mereka tuh masih datang, masih minta ablasi. Kemudian setelah ablasi berkali-kali pun mereka akhirnya minta oke kita bone marrow, stem cell dan lain-lain. Itu pun bahkan ada yang bisa berkurang, tapi masih ada yang menetap juga. Jadi permasalahan nyeri ini sangat kompleks. Jadi sekarang kita bisa belajar apapun. Yang terbaik, yang penting kita bisa melakukan sesuatu buat pasien kita. Apa yang terbaik pilihannya disesuaikan dengan kondisi kita. Itu sih kalau aku. Seperti itu, Dokter Charlie. Oh, berarti untuk menangani nyeri itu kadang-kadang butuh Mm-mm. beberapa modalitas ya, Dok? Nggak bisa Ya, satu gitu ya. Sama kadang ini ketika juga. nyeri itu memang sudah sangat parah. Percayalah, nyeri itu bukan masalah yang mudah dikerjakan ya. Orang selama ini mana udah di SCS, udah dipasang ini, udah pakai morfin bahkan yang sudah diatur dan semuanya. Tapi percayalah itu tidak merupakan solusi juga setahu aku karena di sana itu
orang pun masih datang untuk minta, oh aku masih merasakan sakit gitu, dan itu masih nggak nyaman. Aku bisa minta diablasi dan semua. Jadi akhirnya setelah pasang ACS pun ya tetap kita lakukan RF lagi dan semua. Jadi semua modalitas itu tetap akan dilakukan selagi itu bisa membuat pasien merasa nyaman. Seperti itu. Oke, Dokter Charlie, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Monggo untuk dokter-dokter kalau ada yang mau bertanya, atau mungkin dok dari pengalaman dokter boleh nggak diinfoin mungkin 3 kasus yang paling sering kalau dokter melakukan prolo sehari-hari dan 3 kasus yang paling sering kalau RF mungkin yang Oh ya, contoh kasusnya apa gitu dok. untuk RF genikular nanti silahkan disimak dengan Dokter Jafet. Beliau memang sangat ahli di bidang itu. Kemudian, tapi memang beberapa kali saya melakukan untuk RF genikular, hasilnya sangat memuaskan. Bahkan saya punya kasus pasien dengan OA genobilateral. Ketika saya coba melakukan RF genikular satu sisinya sudah membaik dengan sendirinya. Karena ketika bearing tubuhnya itu sudah eh, jatuh dengan apa ya istilahnya, dia kan tidak merasakan nyeri. Jadi bearing tubuhnya akan kembali normal, dia bisa berjalan dengan bearing yang normal lagi. Nyeri yang di satu sisi itu sudah ada perbaikan seperti itu. Jadi istilahnya eh, bahkan dengan melakukan genicular RF pada satu sisi, sisi yang lainnya itu sudah bisa ada perbaikan juga. Jadi sebenarnya bahkan sudah ada yang ini hampir 2 tahun pasien tidak merasakan nyeri. Beliau masih bisa jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat ke Amerika 24 jam lebih. Dan hasilnya eh, beliau puas karena memang nyerinya hilang. Seperti itu. Kemudian untuk fluoro sendiri, untuk beberapa kasus seperti apa ya? Kalau untuk RF apa namanya peluru itu seperti adanya sobekan kasus tendinitis, terus kemudian itu juga bagus ya. Apa sobekan pada tendon, rupture tendon, mungkin masih kecil kita lakukan peluru dengan PRP. Dengan itu alhamdulillah beberapa pasien itu bisa menutup sendiri untuk robekannya. Oh ya ada pertanyaan apakah apa namanya RF tadi ditanggung BPJS ya? Iya dok. Ya, sepertinya saat ini sih kok enggak ya. Saya enggak tahu. Jadi Oke, pasien saya dokter sih masih sementara swasta belum ya dok ditanggung BPJS sebetulnya. ya. Masih swasta. Kemudian apakah dikombin dengan terapi analgetik? Boleh. Tetap boleh diberikan analgetik. Bisa diberikan, tapi tetap apa ya? Bisa diberikan tramadol atau apa. Tapi karena memang saya akui bekas luka apa? Tusukan. eh mm-mm, karena bekas tusukan, bekas pemanasan itu tetap ada rasa nggak nyaman gitu loh. Siap, Dok. Lalu ada pertanyaan Seperti dari Dokter Mario, Dok. Biasanya butuh mm-mm. berapa lama, Dok, waktunya secara umum kalau RF-nya itu dilakukan untuk kasus-kasus pasien LBP? Soalnya kan kalau pekerja kan kalau habis mau cuti lama nggak bisa, Dok, gitu. Apalagi Oh ya. risiko kerjanya itu ergonomiknya itu tinggi gitu. Boleh Ya, feel nggak, Dok, kira-kira waktu pemulihan itu berapa lama kalau di RF? eh, ya seperti tadi yang saya bilang, mungkin pasien akan merasakan nggak nyaman bisa sampai 3 minggu awal ya, seperti itu. Nah, tapi memang saran saya, kalau memang sudah ada cedera di situ, bisa nggak sih, jangan angkat-angkat lagi. Memang itu Oh, angkat agak berat susah gitu ya, ya, Dok. seperti itu. Namanya kerja, kalau nggak ergonomis dan lain-lain, apapun yang kita lakukan sudah kita lakukan. Kalau masih ada tetap repetitif traumanya berulang-ulang lagi ya, ya sama aja gitu kan. Pasti apa ya kita lakukan juga ya Ulang lagi ya, eh, Dok ya? sama. Jadi seperti itu. Jadi memang kita bisa konsul ke rehab untuk penguatan ototnya dan yang lain-lain seperti itu gitu ya. Tapi saran saya bolehlah eh, mungkin kita lakukan ya pekerjaan yang memang tidak membebani tulang belakangnya lagi seperti itu. Ya memang agak susah ya gitu kan. Seperti Hmm. karena itu udah kerjaan sih, tapi ya paling tidak itu dipertimbangkan lah, kasih pertimbangan ke pasiennya. Karena nyeri juga nggak nyaman ya ketika pasien merasakan nyeri. Seperti itu.
Ya, lagi pula strukturnya kalau sudah kena, Iya, kita betul, ablasi betul. nyerinya hilang, tapi strukturnya udah lemah gitu ya dok ya. Jadi yang perlu Ya, diwaspadai. strukturnya iya, karena memang itu seperti itu. Hmm. Jadi kalau memang RF nggak bisa ya, mungkin memang kita harus konsul ke teman-teman bedah saraf untuk dilakukan apa, dilakukan tindakan yang lebih advance lagi seperti itu. Combine berarti ya dok ya. Jadi Coba. dimatiin Ya. dulu Mm-mm, nyerinya, mm-mm. tapi strukturnya tetap harus dibenerin lagi, konsul lagi dan pembedahan lagi dengan K-spine atau spine atau dengan bedah saraf berarti dok ya. Iya, mm-mm, seperti itu. Oke. Oke. Kalau untuk biaya mungkin dok, Nah, biaya itu dia. radiofrekuensi. Heeh. Kalau untuk biaya radiofrekuensi, nah itu setahu saya memang maaf, kalau RF memang tidak murah ya. Jadi sementara ini kalau pengalaman saya, dulu pernah sampai ketika belum punya alat nih rumah sakit, kita masih sistem sewa. Sistem sewa RF itu memang juga enggak murah. Kemudian harga jarum RF atau kanul yang tadi saya tampilkan juga itu juga apa istilahnya? Itu juga enggak murah gitu loh. Jadi tergantung merek dari masing-masing mau dipakai apa istilahnya ya. Tapi memang biayanya lumayan karena itulah BPJS nggak nanggung ya karena emang mahal Ada range seperti mungkin dok. eh range kalau untuk BHP ada. BHP aja ha, itu mungkin ya sekitar 10-an lah kayak gitu BHP-nya Oh ya kalau 10 kamu nggak punya juta. RF-nya ya kalau RF-nya kamu harus Oh sewa 10 obat juta dan nyewa lain-lain. berarti ya dok ya. Itu Itu 10 juta kalau sudah nyawa. kalian, Gitu. kalau nyewa. Tapi kalau punya sendiri sih, oh ya terserah, gitu kan. Karena rumah sakit kan kalau punya sendiri eh, itu bisa kita pakai mau ngatur dana berapapun ya monggo kerso yang punya rumah sakit ya kan. Seperti Kalau itu. sama jasa dokter Eka mungkin dok berapa dok? Aduh, jadul, maaf ya. Kalau itu enggak, itu saya cuma kerja BPJS juga. Tenang aja. Bisa diatur berarti ya dok ya harga sejawat ya dok ya. Bisa harga sejawat Aduh. ya dok ya. Itu yang pasti, tapi kalau udah punya alat RF-nya sendiri, semua bisa ditekan. Semoga sih pajak alat kesehatan lebih murah ya. Jadi semua Amin. bisa Iya nih terlayani pajak dengan nih. RF. Jadi nggak hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati ya. Orang Iya, menengah ke iya. bawah pun bisa. Harapannya seperti itu. Siap. Mm-mm. Dokter Meinar nanti bisa japri dokter Eka langsung harga sejawat. Ada pertanyaan lagi dok dari dokter Ira. Kalau untuk setiap pengerjaan misalnya nih OA lutut nih dok, bisa nggak kita juga berikan Dexa di lokasi kita suntik itu dan obat analgetiknya dok. Jadi kalau diinjeksi gitu kira-kira ngulangnya berapa kali seminggu gitu dok. Kalau pakai cuman ada modal Dexa sama analgetik gitu dok. Oh, ini biasanya kalau sudah dilakukan RF sih pasien rata-rata sudah tidak merasakan nyeri ya. Oh, oke oke. Jadi Sudah kalau nggak merasa nyeri. lutut Bahkan bagus ya dok ya, nggak ngulang lagi bagus. gitu ya dok ya. Saya punya pasien itu sudah hampir 2 tahun ini sudah tanpa minum obat. Tanpa minum Hmm. obat, dan dia sudah bisa jalan keliling kemana-mana lagi setelah beliau sebelum naik kursi roda istilahnya ya. Duduk di kursi roda itu sudah lumayan lah. Mungkin dulu kesakitan Grade sekali. berapa dok OA lututnya pasien dokter itu? Mungkin masih sekitar grade 2 3 ya. Tetapi ingat Dua, ya, tiga. ketika memang OA lututnya sudah grade 4 ya jangan dipaksakan di RF juga. Kalau sudah ada kelainan anatomi dan semuanya, silahkan konsul ke ortopedi ya kalau itu ya. Hmm, Mm-mm. siap dokter. Lalu pertanyaan selanjutnya dari dokter Angela. Dok, kalau sebelum dilakukan RF, perlu block pain diagnostik dulu nggak dok? Oh Lalu iya, pasti, pasti ya. pasti. Pasti Lalu ada seperti yang saya referensi jelaskan. waktunya nggak? Berapa lama setelah di block pain baru kita RF kan gitu? Ah, jadi sebenarnya begini, ketika Anda punya pasien, kemudian Anda sudah lakukan blok diagnostik, mungkin merasa nyaman, itu udah masuk steroid berapa kali gitu kan. Kalau memang sudah 2 3 kali masuk steroid tidak membaik, ya memang kita sarankan seharusnya kita sudah lakukan RF. Karena kan steroid juga tidak bisa kita pakai terus-terusan, mengingat efek sampingnya juga istilahnya harus kita pertimbangkan ya, banyak efek samping disebabkan karena steroid gitu loh. Seharusnya idealnya seperti itu gitu. Gitu. Gimana dokter Angela, dokter Ira, dokter Meina, dokter Mario, dokter Hartati, dokter Karuniawan, ada yang mau bertanya lagi nggak? Oh ini ada terlewat satu. Dokter mohon spill dong programnya dokter di Taipei itu apa dok?
Oke, nanti kita pilih aja ya. Oh, siap, siap, Atau, siap, siap. oh, Siap, sorry. Dok. Oke, Dokter Charlie, saya harus lanjut lagi karena sudah memulai juga di sini ya. Konferennya Nanti udah boleh dimulai ya. pertanyaan di itu ya di inbox, nanti Di, aku coba jawab ya. ya Mm-mm. dok, nanti pertanyaan yang di kolom chat yang belum terjawabkan nanti Hmm, saya japri ya dok. Nanti setelah iya, dokter kegiatan di Taipei, mungkin malam nanti baru bisa dibalas. Harap oke. nanti ya rekan-rekan Oke. semuanya. Nanti Eh, tak fungsi. terus saya berharap semoga kuliah pengantar saya walaupun sedikit sederhana tapi bisa dipahami. Jadi nanti ketika mengikuti kuliah Dr. Jafet lebih nyambung, lebih paham karena tahu di mana posisi kanulnya, bloknya di mana dan semuanya fungsi lesinya itu berapa lama, 60 detik itu buat membentuk apa dan semuanya. Jadi semuanya nyambung ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih Makasih Dokter dokter Eka Charlie. Chandra Ya, Sasmita. sama-sama. Salam buat Hati-hati. semuanya. Jangan Oke. lupa oleh-oleh saya dokter. Terima kasih. Oke. Canda Salam dok, buat aku enjoy ya. dok, Taipei dok. Oke. Bye-bye Oke, dokter. makasih ya. Assalamualaikum. Yuk, Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. live ya. Oke dokter, terima kasih dok.